Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah semua sehat. Oke, Pak Saleh sekarang mengajar masalah batuan dan masalah tanah. Pasti kalian sudah tahu kan masalah apa yang dimaksud batu, apa yang dimaksud tanah. Jadi asalnya tidak mungkin terlalu banyak menjelaskan lagi, karena kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud batu. Itu batuan, tanah, dan itu memang tanah. Tanah itu yang bisa ditanami, tanami bawang, tanami tembakau, ditanami tumbuh-tumbuhan. Ada juga yang bisa hidup di batu, tumbuhan itu yang disebut ada apa? Batuan lumut. Oke, kita teruskan batuan dan tanah. Ada batuan yang belum diolah. Nah, ini yang ada di sebelah kanan, ada batuan yang belum diolah. Tapi walaupun belum diolah, batu yang terlihat pada gambar ini sudah kelihatan bagus dan mempunyai nilai tinggi. Yang di sebelah kiri ini adalah batuan yang sudah diolah. Ada yang bentuk jade, ada lapis lazuli, ada yang malas ite, ada yang zamrud, dan seterusnya banyak. Ada yang virus, itu yang sudah diolah, mempunyai nilai yang sangat tinggi. Oke, kita teruskan. Bandingkan meremas tanah dan meremas batu. Apa perbedaannya? Pasti beda. Kalau batu itu strukturnya sangat halus. Kalau tanah, maksudnya Pak Saleh, kalau tanah sangat halus, kalau batu sangat keras. Oke, kita teruskan. Tiap batuan mempunyai struktur masing-masing. Struktur ini adalah bagian-bagian dari batu itu tersebut. Ada yang ini berbentuk, ada yang bentuk lonjong, ada yang bentuk kotak, ada yang bentuk bulat, dan seterusnya. Kita teruskan lagi ke gambar berikutnya. Mengapa batuan ada bermacam-macam bentuk dan warnanya? Pasti kalian ingin tahu. Karena proses dan bahan pembentukannya yang berbeda-beda. Ini ada pertama yang dijelaskan oleh Pak Saleh, akan dijelaskan ke depan adalah yang pertama atau A, itu adalah batuan beku. B, batuan endapan. C, batuan metamor atau malihan. A, batuan beku terbentuk dari mahma atau lava yang membeku. Mahma itu apa? Mahma itu adalah cairan yang berbentuk api atau merah, cairan merah yang biasanya keluar dari perut bumi. Biasanya ini keluar dari gunung berapi. Oke, kita teruskan. Batuan beku yang pertama. Batuan beku mahma sangat lambat. Contohnya batuan granit butiran kasar berwarna-warni, digunakan untuk apa? Bahan bangunan rumah, hiasan, batu, dan meja. Jadi mahma itu batuan cair dalam perut bumi. Yang kedua, batuan beku, batuan pembekuan lava cepat sekali. Contohnya batuan obsidian halus, licin, dapat dibuat tajam. Ini digunakan pada zaman purba. Orang-orang dulu yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang masalah logam masih menggunakan ini. Digunakan untuk mata tombak. Lava sama dengan batuan cair yang muncul ke permukaan bumi. Yang ketiga, pembekuan lava cepat, terbuat dari bahan yang lebih encer. Contohnya batu basal tersebar di permukaan yang sangat luas. Yang keempat, lava mengandung banyak gas saat membeku. Contohnya batu apung berongga-rongga. Jika dihancurkan akan menjadi abu gosok. Yang kedua adalah batuan endapan, yang B.
Pembekuan batuan endapan. 1. Kikisan batuan oleh angin, air, dan es. Yang kedua, sisa makhluk hidup yang mati. Serpihan tersebut akan terbawa ke dasar laut dan mengendap membentuk lapisan-lapisan. Kita teruskan yang kedua. Yang pertama, kikisan oleh angin, air, dan es. Pelapukan dan erosi. Erosi adalah pengikisan tanah atau batuan oleh air. Pembentukan endapan. Jadi batuan ini terkikis oleh angin, air, dan es. Ini. Yang kedua, sisa makhluk hidup yang mati. Fosil gigi ikan hiu yang membatu. Yang pertama. Yang kedua, binatang laut yang membatu. Contoh 1. Batu serpih terbentuk dari lumpur yang bertumpuk-tumpuk mengandung cadangan minyak, bisa dibuat untuk membuat semen. Yang kedua, batu pasir terbentuknya dari pasir yang terseret air atau angin bertumpuk dan mengeras, digunakan untuk lantai bangunan. Batu pengasah, kemudian sumber cadangan minyak dan gas. Yang ketiga, batu kapur terbentuk dari binatang laut, mengandung kapur lapisan keras, digunakan untuk bantalan jalan raya. Kemudian campuran plastik atau karet, kemudian digunakan bahan bangunan, bahan fondasi, atau bahan hiasan juga bisa. Yang keempat, batuan konglomerasi terbentuk dari lapisan-lapisan kerikil, terbentuk dari sepanjang pantai atau tepi sungai, digunakan untuk hiasan. Yang C sekarang, batuan metamor atau malihan, terbentuk dari batuan beku dan endapan yang mendapat tekanan dan panas yang sangat tinggi. Contohnya pasir kuarsa, ini bisa dibuat perhiasan. Batu marmer bisa dibuat lantai dan meja. Kemudian batu bara bisa dibuat bahan bakar. Dulu waktu zaman Belanda, kereta api masih menggunakan bahan bakar batu bara. Sampai sekarang masih ada yang seperti PLN juga menggunakan batu bara. Kemudian eksperimen mengelompokkan batu-batu. Nanti kita mengelompokkan batu-batu, mencari batu-batu, dicatat batu-batu itu dari mana asalnya, bentuknya seperti apa, nanti kita lihat strukturnya. Ayo menghafal batuan dan membuat map bantuan. Nanti kita dicatat seperti di lembaran yang Pak Saleh berikan ini. Nanti dibagikan lembaran ini. Lembaran-lembaran ini kita yang sudah ditulis sesuai dengan buku di halaman 146 sampai 148 ya. Kemudian miskosepti. Apakah mineral batu itu sama? Nah, ini pertanyaannya. Jadi kita perlu menjawab. Mineral adalah kristal yang terbuat dari senyawa anorganik atau batu terdiri dari beberapa mineral. Batu juga bisa berasal dari senyawa organik, misalnya batu bara. Miskosepti, apakah berlian itu batu bara yang padat? Ini yang kanan gambarnya batu bara, kemudian yang kiri ini adalah gambar batu baranya. Yang kanan ini adalah mutiara, yang kiri adalah batu bara. Apakah memang kristal itu seperti berlian itu dari batu bara? Jadi pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah batu bara terbuat dari tumbuhan atau hewan senyawa organik yang mati. Bahannya terdiri dari karbon campur bahan lain, sedangkan berlian terdiri dari karbon saja. Berlian dibentuk dengan tekanan sangat tinggi dan kedalaman yang sangat dalam sekali, antara 75 km di bawah permukaan laut atau di bawah perut bumi. Miskonsepsi, apakah batuan tua selalu
di tempat paling bawah. Nah, ini pengikisan oleh air, angin dan lain-lain dapat membuat lapisan teratas hilang sehingga bisa saja bagian yang lebih tua terletak di bagian atas. Eksperimen yang pertama di halaman 150, kita buka bukunya. Pengujian batu kapur. Batu kapur. Pelapukan batuan karena apa? Karena ada perubahan suhu dan tekanan, kemudian ada kikisan air, angin dan pasir, pelarutan dengan zat tertentu, misalnya zat asam seperti air aki itu zat asam, atau air hujan bisa, air laut bisa. Makhluk hidup ini seperti lumut bisa melakukan batuan. Eksperimen yang kita buka di halaman 151, pengikisan oleh batuan air. Karena air juga batu bisa berlubang, bisa lobeng. Katanya Rimatura, aing ditoneng, aing akili batuan neng di bulina batuan pulung. Eksperimen yang ke halaman 152, kita buka LKS-nya, pengikisan batuan oleh udara. Seperti yang kita lihat di gambar ini, banyak yang ada terjadi di gurun pasir. Tanah terbentuk dari batuan melapuk dan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, ini kita belajar masalah lapisan tanah sekarang. Yang pertama, lapisan 0 banyak mengandung humus. Humus adalah mengandung pupuk atau zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang panah yang kedua, di bawahnya lagi, lapisan A, tempat akar mengandung zat hara. Jadi mengandung yang dibutuhkan oleh akar untuk pertumbuhan dan bisa menghasilkan zat buah. B, sekarang lapisan yang B sebagian terdiri di atas tanah liat, kemudian yang C merupakan lapisan induk atau yang disebut batuan. Sekarang kita teruskan masalah ke jenis tanah. Ada tanah pasir, yaitu batuan berupa pasir. Tanah liat, batuannya sangat halus. Kemudian tanah lumpur, batuannya berupa lumpur. Lumpur ini adalah batuan yang paling halus. Baca dan latihan soalnya di halaman 154 sampai 158. Terima kasih. Kita kerjakan bersama-sama di halaman tadi dan nanti akan Pak Saleh koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.